Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, dan untuk dialog siang ini kami akan membahas wabah hepatitis A di Kota Depok. Dan untuk membahasnya saya sudah bersama Ibu Novarita, Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Dan juga Ibu Apriningsi, Akademisi Kesehatan. Selamat siang, Bu. Dan terima kasih bisa hadir di studio Jak TV siang ini. Saya akan ke Ibu Nova dulu ya. Bu, bisa dijelaskan ini seharusnya bagaimana gejala penyebaran virus tersebut dan apakah virus ini menular? Baik ya, jadi terkait dengan hepatitis A ini, memang ini penyakit menular ya yang bisa menimbulkan menjadi wabah seperti itu. Gejala-gejalanya biasanya mual, muntah, kemudian pusing, lemah gitu ya, dan kulit ya warna kekuningan. Kulit atau putihnya mata itu agak kekuningan. Dan apakah penyakit ini menular? Bisa menular. Bisa ya? Bisa menular. Bu Nova, saya mau lebih fokus dengan kasus hepatitis A yang terjadi di SMPN 20 Depok ya. Menurut Bu Nova, ini apa penyebabnya mewabahnya penyakit hepatitis A ini di lingkungan sekolah? Iya. Jadi terkait dengan kasus hepatitis A di SMP Negeri 20, memang penyebab utamanya sendiri belum kita ketahui dengan pasti ya. Cuma dari kalau kita melihat dari penularan penyakit hepatitis ini kan adalah fekal oral ya. Jadi artinya dari feses penderita yang yang ada di tangan penjamah makanan. Nah, itu dari penjamah tersebut bisa menular ke pembeli. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Tapi di lingkungan sekolah sendiri, Bu, ini mungkin dari tidak ada kebersihan dari mahasiswi dan mahasiswanya sendiri, atau toilet atau apa, Bu? Kebersihannya sudah lumayan bagus ya di sana. Cuma mungkin ini aja perilaku hidup bersih dan sehatnya yang perlu ditingkatkan kembali gitu loh. Jadi anak-anak diingatkan kembali untuk mencuci tangan sebelum makan atau mencuci tangan sesudah dari buang air. Nah, itu yang kebiasaan itu yang harus ditingkatkan pada anak-anak. Baik. Bu Apriningsi, saya mau tahu tanggapan Anda soal kasus hepatitis A ini di SMPN 20 Depok. Kasus tingginya penyakit hepatitis A yang menyerang cukup banyak, sekitar 70-an ya, Bu ya, di SMP 20, guru maupun murid atau siswa memang perlu diwaspadai karena memang musimnya ini sudah di akhir musim kemarau dan mulai masuk ke musim hujan. Memang biasanya ada tren di situ, sudah ada peningkatan kasus hepatitis A, terutama jika lingkungan sekitar memang kurang terjaga sanitasinya dan kebersihan pribadi juga kurang perhatikan. Seperti Bu bilang tadi, Bu Nova, kurang cuci tangan sebelum mengolah makanan atau menyajikan makanan atau sebelum makan. Kemudian juga air bersih yang digunakan untuk mencuci peralatan dalam menyajikan makanan juga misalnya agak kurang karena kesediaan air juga sudah kurang kalau akhir musim kemarau, dan mungkin ada tercemar oleh penderita hepatitis A. Demikian, jadi memang perlu ditingkatkan kewaspadaannya saat-saat musim akhir musim kemarau atau awal musim hujan. Bu, bagaimana dengan pengobatannya sendiri? Jadi seperti apa yang harus memang diterima oleh pengidap hepatitis A ini? Apakah pantangan makanan dan minuman yang harus diwaspadai atau? Ya, pada dasarnya virus hepatitis A itu bersifat self-limiting disease, jadi penyakit yang bisa sembuh sendiri, tergantung kekebalan atau daya tahan tubuh si penderita. Imunnya juga ya? Ya, imunnya juga. Nah, yang perlu diwaspadai adalah jika ada dehidrasi berat, karena dia ada mual, muntah, terus-menerus. Nah, itu dehidrasi itu, apalagi kalau sudah ada kuning tadi, Bu ya, ikterus kuning pada kulit dan mata, itu ya perlu dirawat dan diberikan penanganan yang intensif supaya jika ada vitamin, suplemen yang bisa memperkuat daya tahan tubuh penderita. Dan makanan juga diperhatikan yang tinggi kalori.
Tinggi kalori. Ya, untuk pantangan saya rasa yang penting kebersihannya ya, bersih, jangan sampai terkontaminasi oleh virus hepatitis A lagi. Oke, apakah bisa menerima vaksinasi hepatitis A atau tidak, Bu? Iya, bisa kok. bisa. Kalau belum terkena hepatitis virusnya, vaksin itu diberikan untuk sebelum menderita hepatitis A. Oke. Nah, pada anak-anak juga ada kan Tapi programnya. kalau Bu, di ya. masa KLB ini tidak KLB tidak ada program. tidak direkomendasikan kalau di masa KLB. Tapi kalau sebelum masa KLB silakan kalau mau. Oke, Iya, tapi sebelum KLB belum vaksinasi. tidak terlalu populer ya vaksinasi ini. Kenapa, Bu? Itu tadi karena penyakit ini kan bisa sembuh dengan sendirinya Oke. gitu. Jadi kalau daya tahan tubuh tinggi tidak akan terkena gitu. Oke. Baik, dan Ibu Nova, langkah apa yang sudah dilakukan mungkin oleh pemerintah Kota Depok dalam menanggulangi penyebaran hepatitis A ini? Langkah-langkah yang sudah kami lakukan ya, yang pertama yaitu melakukan identifikasi dulu ya. Identifikasi berapa yang sakit, berapa yang ada gejala-gejalanya, kemudian juga kita melakukan sosialisasi di sekolah ya. Yeah. Jadi kita undang orang tua muridnya juga kita berikan penyuluhan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga anak-anak juga memahami pentingnya PHBS. Kemudian juga kepada penjajah makanan di sekolah juga kita sosialisasi untuk menjajakan makanannya dengan menjaga sebelum menjamu makanan mencuci tangan. Kemudian juga mencuci alat-alat makannya itu dengan air yang mengalir gitu loh, sehingga diharapkan tidak terjadi penularan virus itu lewat makanan, lewat alat-alat makan. Oke. Seperti itu. Kemudian juga kita membuat surat peringatan kewaspadaan dini. Jadi artinya ke semua camat dan lurah kita berikan surat peringatan, jadi agar camat dan lurah ini menginformasikan lagi kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat waspada terhadap penyebaran penyakit hepatitis A ini. Oke, baik. Ibu Nova, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.